Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan uh, video pembelajaran untuk portofolio perkuliahan sebagai syarat sertifikasi dosen. Untuk awalan, perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Panji Kusuma Praja. Saya dari kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah variabel kompleks, seperti itu. Nah, bobot dari mata kuliah ini adalah sebesar 3 SKS dan mata kuliah ini ditempuh di semester 3 ya. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah ini itu ada di semester 3 dan model pembelajarannya itu adalah model pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus bisa melalui perkuliahan tatap muka langsung di kelas ataupun melalui media pembelajaran online seperti Google Meet ataupun Zoom, dan asinkronus menggunakan fasilitas LMS yang disediakan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, untuk deskripsi mata kuliah di variabel kompleks ini adalah mata kuliah ini memberikan pembelajaran tentang sistem bilangan kompleks, lalu fungsi kompleks, lalu fungsi analitik untuk bilangan kompleks, lalu integrasi bilangan kompleks, deret fungsi kompleks, dan aplikasi residu. Lalu ada transformasi Fourier dan sedikit menyinggung tentang vektor ruang eigens. Nah, kalau dilihat di sini memang mayoritas materinya itu adalah tentang bilangan kompleks, baik itu dari pengertian dan notasi, lalu ada fungsi kompleks hingga sampai deret fungsi kompleks. Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah ini adalah mendukung salah satu CPL di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, yaitu memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tentang matematika, ilmu pengetahuan alam dan rekayasa pada bidang teknologi informasi untuk memberikan solusi pada permasalahan ke teknik telekomunikasian. Jadi memang di sini yang lebih ditekankan adalah pengetahuan tentang matematika sebagai solusi untuk permasalahan teknik telekomunikasi. Untuk mata kuliah ini mempunyai 4 CPMK ya, ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 dan CPMK 4. Yang pertama adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menghitung dan menyelesaikan operasi bilangan kompleks dan operasi fungsi kompleks ya. Jadi untuk CPMK yang 1 itu adalah menghitung operasi bilangan kompleks dan operasi fungsi kompleks. Untuk yang kedua itu adalah mahasiswa mampu menghitung kasus integral real dan integral kompleks ya. Jadi nanti yang membedakan antara mata kuliah ini dengan mata kuliah prasyarat sebelumnya itu adalah di sini mulai dibahas integral kompleks seperti itu ya. Lalu di CPMK 3 mahasiswa mampu menyelesaikan dan menghitung kasus deret kompleks, residu, dan aplikasi residu. Lalu yang terakhir adalah CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menghitung dan menyelesaikan deret Fourier dan transformasi Fourier serta vektor ruang eigen. Untuk kriteria penilaian kayak gitu ya di mata kuliah ini yang terdiri dari CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 dan CPMK 4 masing-masing mempunyai komponen ya. Misalnya di CPMK 1 itu ada UTS, ada kuis dan ada tugas. Nah, masing-masing sudah mempunyai bobot gitu ya. Sebagai contoh misalnya di CPMK 1 yang terdiri dari UTS, kuis dan tugas gitu ya. Untuk UTS itu adalah sebesar 7%, kuis itu adalah 9% dan tugas itu 9%. Nah, semua CPMK di sini tidak didukung atau tidak ditopang oleh satu asesmen saja gitu. Jadi baik CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 dan CPMK 4 itu masing-masing mempunyai ada kuis, ada tugas dan ada ujian yang mempunyai bobot masing-masing. Untuk rentang nilai yang digunakan di dalam perkuliahan variabel kompleks tersebar dari A sampai dengan E ya. Jadi ada AB, B, BC, C, D, dan E
kayak gitu ya. Untuk A itu rentang nilai dari 80 sampai 100, untuk AB itu 75 sampai 79,99, untuk B 65 sampai 74,99, dan seterusnya ya. Ada BC, C, D, dan E. Nah, masing-masing nilai nanti mempunyai predikat masing-masing, bahwa A itu adalah poinnya adalah 4, AB itu adalah 3,5, B itu adalah 3,0, BC itu adalah 2,0, C itu adalah 2,0, D itu adalah 1,0, dan E itu adalah 0. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini akan kita lanjutkan perkuliahan variabel kompleks gitu ya, yaitu tentang bilangan kompleks. Nah, di sini nanti ada beberapa sub materi dari bilangan kompleks ini gitu ya. Yang pertama adalah pengertian, lalu yang kedua adalah notasi gitu. Jadi di bilangan kompleks ini nanti ada beberapa notasi yang perlu kalian perhatikan gitu ya, karena memang terdiri dari beberapa notasi bilangan kompleks. Nah, yang pertama adalah bilangan kompleks gitu ya. Nah, sebelum kita bicara bilangan kompleks, maka kita akan mengenal dulu, yaitu namanya adalah bilangan bulat gitu ya. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang bisa berupa positif gitu ya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan atau nol. Jadi dari minus 2, minus 3, minus 4, 0, 1, 2, 3 itu termasuk bilangan bulat gitu, ya. Lalu ada juga bilangan rasional gitu ya. Bilangan rasional itu adalah hasil bagi dua bilangan gitu ya, yang nilainya dia terbatas dan dia bisa berulang gitu ya. Contohnya misalnya 2/3 gitu. Nah, itu kan ada hasilnya, tapi kan dia juga bisa berulang juga ya. Misalnya 4/6 gitu. Nah, itu kan hasilnya sama ya dengan 2/3. Berarti itu adalah disebut dengan bilangan rasional. Atau misalnya 1/2 atau min 1/2 itu kan hasilnya 0,5. Min 0,5 itu disebut dengan bilangan rasional, karena dia hasil bagi dua bilangan yang nilainya terbatas dan bisa berulang. Nah, lalu yang setelahnya adalah bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu contohnya adalah pi, ya. Pi itu nilainya berapa? 3,14 ya. Lalu misalnya akar 5 itu sekitar berapa? Kalau akar 4 itu berapa? 2 kan? 2. Berarti sekitar 2, sekian, 2,111 berapa gitu. Nah, dia kan nilainya tidak terbatas, makanya disebut dengan bilangan irasional. Ya. Nah, lalu yang setelahnya adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu kalau yang sudah pernah kita pelajari di dalam misalnya kalkulus 1, kalkulus 2 gitu ya, itu kan hanya terdiri dari misalnya angka 3 atau 5 saja. Di dalam bilangan kompleks itu ada dua bagian ya. Ada bagian komponen real dan komponen imajiner. Ya, komponen real dan komponen imajiner. Komponen real itu berarti di sini ditunjukkan oleh angka 3 yang di sini ya. Dan imajiner itu ditunjukkan oleh bilangan yang ada simbol i-nya. 3 plus 5i. Nah, itu yang disebut dengan bilangan kompleks. Nah, lebih dalam akan kita pelajari bagaimana cara menuliskan notasinya, cara perkaliannya, cara pembagiannya seperti apa, akan kita pelajari di bilangan kompleks itu sendiri. Ya. Nah, ini tadi bilangan ya. Nah, di sini ya tadi yang di sini dia disebut dengan bilangan real ya, baik itu bilangan bulat, bilangan rasional maupun bilangan irasional, itu kita sebut dengan bilangan real. Nah, sedangkan yang bilangan kompleks yang terdiri 3 plus i5 gitu ya, atau misalnya disimbolkan dengan z itu sama dengan x, y, di mana x itu merupakan bagian real
dan Y itu merupakan bagian imajiner. Ya. Nah, biasa kita simbolkan dengan Z kalau bilangan kompleks. Nah, kita masuk ke notasi yang pertama, gitu ya. Ke notasi yang pertama bahwa bilangan kompleks yang pertama itu adalah bentuk pasangan bilangan, ya, bentuk pasangan bilangan. Yang pertama itu Z itu sama dengan X, Y, gitu, di mana X itu merupakan komponen B, gitu ya, dan Y itu merupakan komponen imajiner. Ya, jadi misalnya contohnya 3,2, ya, 3,2. Walaupun tanpa tambahan atau tanpa imbuhan I, gitu ya, ini sudah bisa dikatakan sebagai bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks karena dia ini merupakan komponen X, ini merupakan komponen Y. Ya. Nah, di dalam bidang kartesian, ya, di dalam bidang kartesian, bilangan imajiner, ya, maupun bilangan real itu bisa kita plottingkan. Bisa kita plotting bahwa sumbu real, ya, itu merupakan sumbu X. Ya, jadi sumbu X itu adalah sumbu real, sedangkan sumbu Y itu adalah sumbu imajiner. Nah, kalau sebelum kita belajar bilangan kompleks, itu kan kalau misalnya kita bilang X, Y itu kan koordinat, ya. Misalnya koordinat 3,2 berarti X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Nah, ini juga sama bahwa X, Y ini dia merupakan koordinat juga di dalam sumbu kartesian. Bedanya adalah X-nya itu adalah sumbu real dan Y-nya adalah sumbu imajiner. Ya, jadi misalnya di sini 3,2 berarti X-nya itu adalah nilainya 3 dan Y-nya adalah nilainya 2. Ya, nah di dalam bilangan kompleks juga ada operasi bilangan, ya. Ada penjumlahan, ada perkalian, gitu ya. Nah, misalnya di sini Z1, gitu ya. Itu misalnya X1, Y1. Z2 itu adalah X2, Y2. Ya. Berarti Z1 itu terdiri dari yang ini adalah real, yang ini adalah imajiner. Yang Z2 juga sama, X2, Y2 itu juga sama. Ya. Nah, dia bisa dijumlahkan ataupun dikalikan, gitu ya. Jadi misalnya di sini ada Z1 ditambah Z2. Berarti X1 Y1 ditambah X2 Y2. Nah, yang perlu dipahami adalah kan tadi bilangan kompleks itu kan terdiri dari dua, ada real dan imajiner. Nah, di dalam operasi penjumlahan real itu hanya bisa dijumlahkan dengan real saja, sedangkan imajiner juga hanya bisa dijumlahkan imajiner saja. Makanya di sini untuk Z1 ditambah Z2 yang terdiri dari X1 Y1 dan X2 Y2 adalah X1 ditambah X2 karena sama-sama real, gitu ya. Ini kan real, ini juga real, ya. Berarti ini sama-sama real. Koma Y1 Y2. Koma ini berarti hanya pemisah saja dia bagian real dan bagian imajiner. Ya. Di pengurangan juga sama, gitu ya. Jadi yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah sama-sama real ataupun sama-sama imajiner. Ya. Nah, sedangkan untuk yang perkalian, gitu ya, untuk yang perkalian Z1 dikalikan dengan Z2, ya, rumusnya adalah X1 dikalikan X2 dikurangi Y1 dikalikan Y2, koma X1 Y2 ditambah X2 Y1. Ya. Nah, sekali lagi koma di sini hanya pemisah saja, gitu ya. Dia bagian real dan bagian imajiner. Nah, yang ketiga adalah dia dikalikan dengan koefisien. Jadi misalnya ada Z1, gitu ya. Z1 misalnya nilainya adalah 4,3 misalnya. Berarti dia realnya adalah 4, imajinernya adalah 3. Seperti itu, ya. Nah,
ketika dikalikan koefisien, ya, misalnya koefisien kan bisa macam-macam ya, bisa A, B, ataupun angka 4, angka 5, nah itu jadi nanti langsung dikalikan saja. Ya, ini adalah bentuk yang pertama, ya, yaitu adalah pasangan bilangan Z sama dengan X, Y. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan juga bahwa X itu merupakan bagian real dan Y itu merupakan bagian imajiner. Nah, notasinya X itu adalah real dari Z dan Y itu adalah imajiner dari Z. Karena kan ini ya, X itu terletak di sumbu real, Y itu terletak di sumbu imajiner. Misalnya di sini ada contoh, ya, ada contoh Z1 itu adalah 2,3, 2,3, Z2 adalah berapa? 5,1, Z3-nya adalah minus 4,0. Nah, misalnya kita kerjakan yang nomor 1. Nah, nomor 1 itu adalah 2 dikalikan Z1 dikurangi dengan Z2 ditambah dengan 3Z. Berarti 2 dikalikan Z1 nya berapa? 2,3 dikurangi Z2 nya adalah 5,1 ditambah dengan 3 dikalikan min 4,0. Nah, berarti kan bisa dikalikan saja ya, kayak yang tadi bahwa bilangan kompleks itu bisa dikalikan dengan suatu koefisien. Nah, 2 dikalikan 2 berarti 4, min berapa ini? 6, ya. Dikurangi dengan 5, min 1 ditambah dengan ini berapa? Min 12,0. Nah, ingat tadi ketika penjumlahan itu bilangan real dijumlahkan dengan sama-sama bilangan real, imajiner juga dijumlahkan dengan sama-sama imajiner. Berarti ini adalah real, ini real, ini real. Ya, berarti 4 dikurangi 5 dikurangi 12 gitu ya. Koma ya, karena kan pemisah antara X dan Y gitu ya. Lalu min 6 berapa? Ditambah 1 ya, berarti hasilnya berapa? Min 13 koma berapa? Min 5 ya, min 13 koma min 5 ya. Lalu yang ada lagi yang Z1 yang misalnya Mas tidak ya, Z1, Z2, Z3. Nah, berarti kalau ini kira-kira cara mengerjakannya gimana? Z1 dikalikan Z2 dikalikan Z3. Bisa langsung nggak? Tidak dikalikan. Harus. Mulai dari gua dulu ya, karena kan Z1 dikalikan Z2 kan caranya ini ya. X1 dikalikan X2 min Y1 dikalikan Y2, X1 Y2 ditambah X2 Y1. Jadi misalnya ini dikalikan dulu Z1 dikalikan Z2. Nah, misalnya ini kita umpamakan sebagai Z4 gitu ya. Nah, berarti kan ini sama dengan Z4. Ya. Nah, berarti kalau sudah ada hasilnya berarti nanti Z4 dikalikan Z. Atau bisa juga dengan Z1-nya kita simpan dulu ya. Z1-nya kita simpan dulu. Lalu Z2, Z3 ini kita kalikan menjadi Z4 gitu ya. Nah, berarti nanti Z1 dikalikan dengan Z4. Ya. Ini untuk contohnya. Benar ya tadi minus 12 min 5. Nah, ini hasilnya ini nanti bisa kalian buktikan ya. Nah, kita masuk ke bentuk yang kedua, kayak gitu ya.
kita masuk bentuk yang kedua, bahwa tadi kalau bentuk yang pertama itu adalah pasangan bilangan, yaitu Z sama dengan X, Y. Nah, bentuk yang kedua itu adalah Z sama dengan X plus I, Y, di mana X itu merupakan bilangan real dan Y itu merupakan bilangan imajiner, ya. Dan di sini disertai simbol I, ya. Nah, karena kita akan sering mengalihkan entah itu bilangan kompleks, gitu ya, berarti nanti akan juga ketemu ketika misalnya X plus IY, ya, berarti nanti I itu sama akan dikalikan dengan I juga, gitu ya. Sementara kita tahu bahwa mungkin kalian pernah mendengarkan juga bahwa ketika imajiner dikalikan imajiner itu hasilnya berapa? Min 1. Ada yang tahu nggak ini asalnya dari mana? Min 1. Kalau saya bilang ini 2i, kayak gitu, 2i itu sebenarnya nilai realnya berapa, nilai imajinernya berapa? Realnya berapa? Kan ada ini ya. Berarti ya imajinernya adalah 2, yang realnya adalah 0, ya. Berarti kan dia sebenarnya adalah 0 plus 2i, gitu ya. Kan 0 kan tidak bisa kita tuliskan, tidak apa, ya. Nah, berarti kalau misalnya ini adalah i saja, berarti x-nya sama dengan berapa, y-nya sama dengan berapa? X-nya adalah 0, y-nya adalah 1, ya. Berarti sebenarnya i itu adalah 0,1, ya. X-nya adalah 0 dan y-nya adalah 1, ya. Nah, berarti ketika I dikalikan I itu berarti kan 0,1 dikalikan 0,1, ya. Nah, kita lihat dari rumusnya bahwa Z1 dikalikan Z2 itu rumusnya adalah apa? X1 D. X1 dikalikan X2 min Y1 dikalikan Y2, X1 Y2 ditambah X2 Y1. Ya, kita kembali lagi ke yang tadi. Ya, ini I kuadrat itu adalah I dikalikan I, berarti 0,1 dikalikan 0,1, ya. Nah, sekarang kita lihat, berarti ini adalah X1, Y1, ini X2, ini Y2. Nah, berarti kalau kita kalikan X1 dikalikan X2 itu sama dengan berapa? 0 dikalikan dengan 0, ya kan? Ini kan X1, ini X2, ya. Lalu Y1 dikalikan Y2, 1, ya. Berarti min 1 dikalikan 1, koma X1 dikalikan Y2 berarti X1 dikalikan Y2 berarti 0 dikalikan 1 ditambah X2 kali Y1, X2 kali Y1 berarti 0 dikalikan 1, ya. Berarti ini adalah 0 dikurangi 1 kali 1 berapa? 1. 0 dikalikan 1 adalah 0, berarti hasilnya adalah ini realnya, ini imajiner. Berarti hasilnya adalah min 1. Jadi asal bahwa I dikalikan I itu sama dengan min 1 itu karena perkalian, ya. Jadi I kuadrat atau I dikalikan I itu adalah sama dengan min 1, ya. Nah, berarti ketika I kuadrat itu adalah sama dengan min 1, ya, berarti I itu adalah akar dari min 1. Nah, kalau tadi yang di apa? Yang di sebelumnya kan juga saya tunjukkan ya bahwa ini bisa kita plottingkan di di bidang kartesian, ya, bahwa X itu adalah sumbu real dan Y itu adalah sumbu imajiner. Nah, tadi ada dua bentuk. Yang pertama adalah X, Y, ya, dan yang kedua adalah X plus I, Y. Jadi misalnya ada
ada satu bilangan misalnya 5,2, ya berarti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Berarti kalau kita gambarkan ini bilang kartesian ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2. Nah, berarti dia ada di sini. Ya. Ini berarti bisa kita katakan sebagai 5,2 atau 5 plus 2i. Karena ada dua bentuk, gitu ya. X, Y atau 5,2 dan 5 plus 2i. Ya. Nah, ini beberapa sifat dari ini ada komutatif, asosiatif, distributif, dan identitas. Ya, saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Ya, ini adalah awalan dari bilangan kompleks, gitu ya. Bahwa tadi ada dua bentuk, ada yang X, Y dan X plus I. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk portofolio perkuliahan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen pada mata kuliah variabel kompleks. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.